Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu di hari yang kedua. Kemarin di hari pertama kita membahas mengenai mukadimah kitab. Di hari yang kedua ini kita akan membahas kitab mengenai Al-Fat Munabbihat li Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad As-Syafi'i yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini disarai oleh Muhammad Nawawi ibnu Umar Al-Jawi. Oleh beliau dinamakan dengan kitab Naswaihul Ibad. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, marilah kita berkhidmat hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin ali kullin wa sahbihi kullin wa ila jami'i malaikatillah wa uliya'illahi al-masur wal mastur wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan liwalidaina wa bil khusus mu'allif hadzal kitab sa'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya samaituhu kan ngatani sapa ingsun ing sarah Naswaihal Ibad ing atan Naswaihal Ibad. Mongko Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi niki ngatani bukune niku kalih Naswaihal Ibad. Fi bayanin ing dalem nerangake alfadin biro-biro lafat munabbihatin kang ngemutake alal istidadi ngemutake ing atase cawis-cawis liyaumil ma'adi karena dina nggon bali. Dina nggon bali menika nggih yaumil akhir, hari kiamat. Buku menika berisi nasihat-nasihat napa ingkang kedah kula lan panjenengan sedaya sebagai hamba makhlukipun Allah harus persiapkan nanti untuk menyambut, untuk menghadapi hari kiamat. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani niku ngajak awake iki mbak berpikir secara nubuwah. Ngeten berpikiripun. Urip ning donya niku nggih namung 7 ngantos 7 taun niku mati Kanjeng Nabi. Bar niku nggih mati. Lah kenangan ketika kita hidup itu yang paling indah adalah sujud. Berpikir nubuwah ikhlas untuk melakukan sujud kepada Allah. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Karena ibadah itu tanpa adanya keikhlasan artinya bukan ibadah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani melatih kita untuk berpikir nubuwah, untuk selalu melakukan sujud. Jadi kenangan kita di dunia yang terbaik itu, yang indah itu adalah sujud. Kita di dunia ya ataupun menjabat, tetapi kita disuruh untuk sujud. Walaupun kita boleh kaya, boleh jabat, tapi ya tetap perintah Allah adalah sujud. Dan kenangan terindah kita ketika nanti kita mati adalah sujud kepada Allah. Dunia dan isinya itu akan carut marut, penuh fitnah. Maka as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita berpikir nubuwah seperti itu, ikhlas kita dalam melaksanakan. Yang jelas kita hidup di dunia kaya ataupun menjabat, mendapatkan jabatan menjadi seorang bupati, DPR atau lain sebagainya. Tidak dilarang untuk itu. Identitas kita adalah sujud kepada Allah. Maka apapun yang kita perbuat di dunia itu tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu dalam surat Al-Bayyinah. Berpikir nubuwah secara ikhlas itu seperti itu. Karena Kanjeng Nabi
Istirahatnya Kanjeng Nabi itu dalam sholat. Wa qurratul aini fis sholati. Jadi ketenangan jiwa saya itu ketika sholat. Itu ngendikannya Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi ketika tarodud, ragu-ragu bolak-balik keluar masuk, karena urusan Kanjeng Nabi itu banyak memikirkan umat, menghadapi perang dengan Yahudi, dengan Nasor, dengan orang-orang yang ingin makar. Apalagi orang-orang yang munafik, yang di depan Kanjeng Nabi itu manis-manis, tapi di belakang menghina kaum-kaum Quraisy yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Maka urusan Kanjeng Nabi itu sangat banyak, ngurusi dunia sebagai pemimpin umat, sebagai tabligh, sebagai Rasulnya Allah. Maka ketika kepenatan, ketika tarodud, tegang Kanjeng Nabi itu. Maka bolak-balik masuk keluar kamar, masuk keluar kamar. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Di mana Bilal? Di mana Bilal? Karena Bilal itu muazin, dan ketika datang ke Rasulullah itu selalu mengetuk pintu. Nah, datang Bilal untuk memberitahu bahwasanya waktunya sholat. Ya Rasulullah sholat, ya Rasulullah ya sholat. Apa jawabannya Rasulullah? Atihni, atihni. Atihni ya Bilal. Atihni itu beri saya istirahat ya Bilal. Beri saya istirahat. Wa qurratul aini fis sholat. Maka ketenangan jiwa Rasulullah itu ketika sholat. Makanya sedekahnya Rasulullah, as-sholatu rahatul mukmin. Sholat itu istirahatnya orang mukmin, karena carut marutnya hubungan dengan manusia itu bulat, dengan keluarga itu bulat. Yang enggak bulat hanya hubungan dengan Gusti Allah, dengan Allah wahdah, dengan penciptanya. Maka ketika Kanjeng Nabi tarodud, tegang, beliau selalu rindu akan sholat. Karena gimana indahnya kenangan sholat di waktu hidup. Identitas kita sebagai hamba, kelayakan kita sebagai hamba adalah sujud. Dan batasan benar salah itu sujud apa tidaknya seorang hamba, itu batasan benar salahnya seorang hamba itu ada pada sujud atau tidak. Nanti di yaumil akhir itu dalam surah Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim. Jadi kita nanti dikenal ketika yaumul kiamah itu dengan cahaya yang ada di muka kita. Bekas sujud kita, bukan berarti bekas sujud itu adalah jidat hitam di batok atau di dahi, di jidat, enggak. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi cahaya yang ada di muka kita, bukan karena jidat hitam ataupun ada tanda duanya digosok-gosokkannya. Atau jidat hitam itu ya kaitannya dengan sajadah. Kalau sajadahnya empuk ya nggak mungkin lah jidat kita akan hitam. Empuk, agak tebal itu ya nggak mungkin akan hitam, kecuali kalau dengan dikasih alas batu itu ya mesti ada jidat hitamnya. Jadi yang dimaksud simahum fi wujuhim min asari sujud itu bukan jidat hitam yang ada di sini, tapi wajah yang bercahaya. Makanya sedekah Kanjeng Nabi, yud'auna ummati fi yaumil qiyamah yas'aluna rohum. Umat saya itu nanti akan kita kenali, akan dikenali oleh Kanjeng Nabi, bercahaya mukanya. Jangan sampai cahaya kita itu kelap-kelip, sedangkan kita mengenali Kanjeng Nabi dengan cahaya di sekujur tubuhnya. Karena Kanjeng Nabi selalu berdoa dalam doanya, Allahumma jil amami nur wa fauqi nur wa tahti nur wa janbi nur hatta ij'alni nuron, jadikanlah saya itu cahaya. Maka jangan sampai kita nanti dikenali oleh Kanjeng Nabi gelap-gelip. Maka ya kita harus menyempurnakan sujud kita, wudhu kita. Itulah yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dalam lafaz-lafaz munabihatnya, alal istidadi liyaumin ma'ad. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun
Allah ing Allah al-Karimah kang maha luhur ayan fa'a muga yen to muga paring manfaat sapa Allah bi kelawan sarah al muslimina ing atase wong Islam kabeh ing pira-pira wong Islam. Dados buku menika mugi umbeta manfaat dumateng tiyang Islam. Wa ayyaj'alahu lan yen to muga ndadekake sapa Allah ing sareh dakhiratan ing dadekke simpenan ila yaumiddin tumekane dina kiamat. Amin muga nembadani tuan ing panyuwun kula. Dados Ibnu Muhammad atau Ibnu Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi meniki setelah namai kitab menika kalih kitab Nashaikhul Ibad piyambakipun ngendikan lek Nashaikhul Ibad niku kitab li istidadi liyaumil ma'adi. Kitab menika berisi lafat-lafat munabbihatipun Ibnu Hajar damel cawis-cawis karna ngadepi dina ma'ad. Sangkan parane dumadi seperti halnya tadi, kenangan kita di waktu hidup ketika kita nanti mati adalah sujud. Karena ukuran baik salah atau baik jelek benar salah itu adalah sujud kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Logika nubuah kita ibadah sujud harus dengan keikhlasan penuh. Karena tidak akan ada ibadah tanpa ada keikhlasan. Dan setelah menamai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini berdoa kepada Allah semoga buku ini membawa manfaat kepada orang-orang Islam dan dijadikan sebagai simpanan tumekane dina kiamat. Selanjutnya ngawiti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini wonten kitabipun ngawiti pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Itu oleh Ibnu Hajar itu diperintahkan, disunahkan untuk melafatkan Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asman Allah kang moho welas asih ing donya lan akhirat ar-rahim kang moho welas asih ing akhirat. Watusannu lan den sunatake apa al-basmalah inda ibtidai nalika ngawiti kulli umurin kabeh pira-pira perkara. Sekabehane perkara ya harus disunahkan untuk membaca basmalah. Ghairi muhaqqaratin tanpa onone perkara ina. Jadi perkara-perkara yang baik, amal-amal hasanah, amal-amal yang baik ya harus kita niatkan dengan melafatkan basmalah tanpa terkecuali pekerjaan yang hina. Ya salah kaprah kalau perbuatan yang hina kita niatkan dengan basmalah. Kita lafatkan basmalah lalu kita mencuri. Kita lafatkan basmalah lalu kita judi. Kita lafatkan basmalah lalu kita bermaisir, judi, minum minuman keras. Ini namanya adalah keblinger. Wa in tarokaha mongko lamun ninggal ke sapa wong ha ing basmalah fi awaliya ing kawitane perkara yo ata nekani sapa wong biya kelawan basmalah fi asnaiha ing dalem tengah-tengahe kawitan. Di ketika kita lupa melafatkan basmalah ketika akan mengerjakan sesuatu, ya ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Waktu kita nggak sengaja melakukan perbuatan baik, belum melafatkan basmalah, ya di tengah-tengahnya kita lafatkan basmalah. Umpamanya ada batu,
di tengah jalan. Secara nggak sengaja kita pegang begitu, lalu akan kita singkirkan, kita taruh di pinggir jalan. Kita tidak melafadzkan basmalah, kelupaan. Di tengah-tengahnya waktu kita naruh di jalan, di pinggir jalan, ngambil dari tengah jalan, kita ambil lalu kita pinggirkan, lupa nggak membaca lafadz basmalah, kita lafadzkan di tengah-tengahnya ketika berjalan antara batu dengan mau menaruh di pinggir jalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita taruh, diniatkan karena lillah, ibadah kepada Allah. Nggak apa-apa. Bikaulihi, kelawan ngucap bismillah, bismillah, di tengah-tengahnya diucapkan bismillah. Fi awalihi, ing dalem kawitane asna, tengah-tengah. Wa fi awakhirihi, au fi wa akhirihi, lan ing dalem akhiri asna. Lah ketika kita sudah menaruh lalu sudah selesai, kita lupa belum melafadzkan, lalu ingat, ya kita lafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Karena apa? Melafadzkan basmalah, meniatkan suatu niat perbuatan, itu akan menjadi tolak ukur bersujud kepada Allah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, karangan Ibrahim ibn Ismail yang disarahi oleh Az-Zanubi, dikatakan bahwasanya kamin amalin, biro akeh amal, yatasawwaru bi amali dunia, kegambar apa amal kelawan ngamal dunia, ngamal dunya, yasiru bi amalil akhirah, yasiru amalal akhirah, yo dadi apa ngamal-ngamal akhirah. Dengan apa? Bi husnin niyah. Berapa banyak amal yang gambarnya adalah amal dunia tapi berubah menjadi amal akhirat ketika niatnya bagus, niatnya benar, ibadah kepada Allah. Wa kamin amalin, lan piro akeh ngamal, ya tasawwaru bi amalil akhirah, kan kegambar bi amalil akhirah, kelawan ngamal akhirah, yasiru yo dadi apa ngamal amal dunia, perbuatan dunia yang enggak ada ganjaran pahalanya. Dengan apa? Bisu inniyah, kelawan niat yang jelek. Alangkah tidak adilnya Allah ketika di bulan Ramadan kita sebagai umat Islam yang mempunyai kesempatan untuk memperbanyak sholat tarawih, memperbanyak itikaf di masjid, membaca Al-Quran, sahirul layali, seorang polisi yang mempunyai tugas menjaga perempatan, waktunya kesita karena ngepam di perempatan, ketika niatnya diniatkan untuk ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, ngatur jalan biar tidak terjadi kecelakaan, tidak kalah dengan yang bersolat tarawih, beriktikaf, membaca Al-Quran di dalam masjid. Tetapi jika yang membaca Al-Quran, ibadah-ibadah mahdoh di bulan Ramadan itu tadi, niatnya sudah keliru, tidak ada mukhlisina lahuddin dalam melaksanakan perintah sujudnya kepada Allah, tidak ada keikhlasan di dalamnya, ingin pamer, ujub, maka kalah ngamalnya seorang polisi yang meniatkan semua pekerjaannya untuk ibadah kepada Allah, ataupun tukang bakso. Bagaimana kita tidak tahu tangisnya seorang penjual bakso ketika tidak bisa mendatangi sholat tarawih, beribadah, beriktikaf di masjid, karena tuntutan ekonominya, kalau tidak jualan keluarganya tidak makan. Maka berapa banyak ngamal dunia berubah menjadi amal akhirat ketika niatnya baik, dan berapa banyak ngamal akhirat ketika niatnya jelek berubah menjadi amal dunia yang tidak ada ganjarannya.
Maka di sini disunahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan kita. Inilah salah satu lafaz munabihatnya Ibnu Al-Hajar al-Asqalani. Mungkin ini saja, semoga membawa berkah, bermanfaat bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.